Ashhadu Ashhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah. illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidul khalaiqi wal anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pemirsa muslimin muslimat, pecinta Mu'alaf Center Ayah Sofia, dan siapapun yang melihat, semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada sore hari ini, bulan Muharram, di depan saya ada dua orang yang menyatakan diri akan menjadi keluarga Islam, jadi akan menjadi seorang mu'alaf. Yang satu dari agama Kristen Protestan, yang satunya dari Buddha ya. Baik, memang akhir-akhir ini banyak yang menyatakan diri menjadi Islam ya. Saat ini juga pimpinan kami Bapak Ipung Atria nggak bisa hadir di sini. Posisinya di Jakarta, ada yang mu'alaf 8 orang. Ya, biasanya kalau di sini ada pensyahadatan 1 orang 2 orang bisa ikut ngumpul di sini. Nah, cuman hari ini tadi kontak ke saya, kalau tidak bisa karena posisinya di Jakarta, mensyahadakan 8 orang. Ya, mulai kemarin ya, Jumat, Sabtu, Ahad. Pemirsa, alhamdulillah banyak orang setelah melihat dari YouTube diskusi-diskusi, kemudian pencerahan ya, pencerahan tentang Islam, tentang berbagai agama, akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Dan pertimbangan menjadi seorang Islam atau pindah agama dari satu ke Islam itu memang urusannya bukan sekedar kehidupan duniawi ya, tetapi urusannya adalah besok setelah kita meninggal, setelah kematian kita itu akan masuk neraka atau masuk surga ya. Dan di dunia ini banyak berbagai agama yang semuanya mengajarkan kebaikan ya. Tentu saja semuanya mengajarkan kebaikan, tetapi yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang agama samawi, ya, agama wahyu, itu hanya agama Islam. Nanti akan saya terangkan bedanya agama samawi dan agama pagan, istilahnya gitu ya. Internasional tahu agama pagan ini dan agama samawi. Nah, untuk itu pada tahap awal ini kita akan berkenalan dulu dengan Mas Budiono ya. Mas Budiono, silahkan memperkenalkan diri, Mas. Nama Budiono. Ya. Kelahiran mana? Kelahiran Surabaya. Kelahiran Surabaya. Ada keturunan kayaknya ya? Keturunan apa? Chinese. Iya ada. Ada dari juga. Papa. Papa Chinese, terus mamanya? Islam. Mamanya Islam. Maksud saya orang Chinese juga atau orang Ya, Jawa? Orang Jawa. Orang Jawa. Kadang kan campurannya dari Chinese dengan Madura. Ya, Jawa. Gitu. Santai aja, santai ya. Iya. Kemudian Mas Budiono ini dari Kristen Protestan. Iya, Kristen Protestan. Sejak kecil. Sejak kecil. Sejak kecil. Pernah dibaptis? Pernah.
Pernah. Tahun berapa kira-kira dibaptis? Waktu kecil atau sudah SMA, kuliah gitu? Lupa. Lupa ya? Iya. Baik. Jadi surat baptisnya juga nggak ada ya? Singsal Pak. Kesingsal ya? Iya Pak. Kesingsal. Baik. Kemudian seberapa jauh tahu tentang Islam ini, Mas Budiono, ketika mau masuk Islam ini? Apa yang diketahui tentang agama Islam? Ya, sebelum tahu sih Pak. Belum tahu ya? Iya. Tapi saudara mama ada yang itu Islam. Baik. Baik di hari raya Ramadan ya. Idul Fitri itu ke Lumajang, ke saudara mama. Iya. Ke jenguk mbak, saudara-saudara mama gitu. Kalau tentang Kristen sendiri yang diketahui Mas Budi apa nih? Kristen ya itu apa yuk? Baptis apa gitu Pak? Juga jarang ke gereja ya? Ya. Apa malah nggak pernah? Ya pernah Pak. Oh, pernah juga. Baik. Iya. Dan motivasi untuk menjadi Islam ini karena mau menikah ya kalau nggak salah ya. Iya Pak. Ya, tapi apapun penyebab hidayah menjadi Islam itu adalah pintu ya. Pintu gerbang untuk masuk surga. Dan detailnya Islam tentang surga itu ada ya. Kemudian kita akan berkenalan dengan sebelahnya. Nama, silakan. Nama Tommy Suitamto. Usia berapa nih Mas? 36. 36. 37. Ini hampir sama ya? 38. Baik. Ini kayaknya juga, tapi wajahnya agak manis, jadi kurang kelihatan Chinese-nya. Keturunan Ambon ya? Iya. Keturunan Papa dari Ambon. Papa Ambon. Oh, jadi colornya agak ke Ambonnya. Iya. Terus yang Mama Chinese ini, Surabaya. Mama Chinese ini. Iya. Baik. Berarti memang biasanya kalau Buddha ini kan dari Chinese ya. Iya. Dan biasanya orang Chinese itu pindahnya nggak ke Islam tapi ke Kristen gitu. Iya. Tapi ini nanti kita tanya sedikit kenapa dari Buddha kok larinya ke Islam juga. Kemudian kalau Papa dulu apa? Dulu agamanya apa? Papa? Katolik. Iya. Waktu menikah nggak pindah ke Buddha? Enggak. Tetap aja di Katolik ya? Di Katolik. Sampai sekarang masih ada kedua orang tua? Kalau yang Papa sudah ada. Papa nggak ada? Iya. Mama? Pak masih ada. Masih. Kok nggak diajak ke sini tadi? Oh, enggak. Ini lagi sakit soalnya. Oh, sakit. Iya. Semoga cepat sembuh. Iya. Sakit apa, Mas? Kena jantung. Jantung ya? Iya. Ya, kita doakan semua Iya, supaya segera cepat sembuh. Iya. Baik. Kita karena jarang tahu tentang Buddha ya. Tentang agama Buddha. Barangkali Mas Tommy bisa cerita sedikit tentang agama Buddha, Mas? Kalau Buddha itu yang disembah siapa sebenarnya? Kalau Kristen kan Yesus, gitu, iya, Yesus. iya. Kalau Islam kan yang disembah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hampir sama aja sih. Kalau misalnya Buddha itu sebenarnya cuman dia kan melambangkan kayak ada dewa kayak gitu kan. Iya. Nah, itu sebenarnya itu dulunya manusia juga aslinya. Iya, yang dulunya manusia itu dewa-dewa itu. Iya. Cuman yang dianggap kepercayaan kayak gitu. Terus yang disembah disebut namanya siapa? Ada namanya. Kalau kita kan Allah gitu ya yang disembah ya. Kalau itu kan Yesus gitu. Nah, kalau Buddha ini yang sebenarnya sih sama aja sih. Kalau misalnya Buddha itu ya di atas yang langit itu ya. Iya, bener lah, semuanya yang ke sana. Iya. Tapi ada namanya yang disebut enggak? Kuan Im Posat sih. Kuan Im ya? Kuan Im Posat ya. Kuan Im Posat. Itu kalau nggak salah Dewi Kuan Im, Dewi apa namanya? Kecantikan, Iya, rezeki gitu ya. Iya. Itu yang sering disembah. Terus sama ini apa namanya kayak Cilaihut kayak gitu tuh. Kenapa? Cilaihut itu yang tertinggi. Yang tertinggi siapa? Cilaihut. Yang itu loh, Buddha yang Siddhartha. Iya. Hampir kayak Siddhartha lah. Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama.
Sang Buddha Gautama itu kalau nggak salah kan Siddhartha ya? Iya. Ya yang foto gede itu kan ya. Itu, Itu dulu kalau nggak salah kan anak raja ya. iya, Si kurang tahu. Datta Gautama itu. Ya. Kurang tahu sih. Tapi ya sudahlah, yang penting saat ini sudah persiapan ke Islam. Iya. Ya. Nah, saya juga mau tanya nih, Mas Tommy, ada nggak cara bersuci yang diajarkan oleh pimpinan keagamaan Anda? Kalau Islam, ini kan kalau mau sholat bersuci dulu, Oh, namanya wudhu. Iya, iya. Wudhu itu bersuci. Kalau habis hubungan badan suami istri, Iya. itu juga bersuci dengan cara wudhu, kemudian mandi, kemudian wudhu lagi. Itu ritual yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung dari firman Allah, dari Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kan itu sampai ke kita. Ya. Nah, ini kita yang belum tahu, kalau Buddha ada nggak cara bersuci seperti itu, Mas? Hampir sama sih. Apa cara bersucinya? Ya, cuci kaki itu sama cuci tangan. Cuci kaki, cuci tangan. Iya. Oke, oke. Tuh. Kalau yang di Kristen? Enggak tahu ya. Baik. Jadi memang khasnya agama Islam itu ajarannya langsung ya. Firman Allah itu sampai ke Nabi Muhammad, kemudian dalam Al-Quran itu menyebar ke seluruh dunia sama. Ya. Seluruh dunia itu cara berwudunya sama, cara bersucinya sama. Cara sholatnya sama seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad atas tuntunan malaikat Jibril atau Roh Kudus. Nah, semuanya sama cara sholatnya. Itulah yang nanti di akhirat ketika di hari pengadilan itu akan berkumpul orang yang ritual sholatnya sama. Nabi Muhammad di belakang umat Islam itu semuanya bersucinya sama, sholatnya sama. Dan itu adalah bersuci dan sholat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Anda berdua yang mau masuk Islam, saya sebut beruntung ya. Karena nanti Anda akan mempelajari cara bersuci dan cara sholat yang sama dengan Rasul yang menerima risalah. Nah, itu aja. Baik, untuk perkenalan mungkin cukup ya, kita tahu namanya ada Mas Budiono, ada Mas Tommy. Kemudian, nah ini yang saya belum tahu, Mas Tommy ini tahunya tentang Islam apa ini, Mas? Saya ya banyak sih, lumayan sih. Cuman bukan gini kok, karena teman saya kebanyakan orang Muslim sih. Kebanyakan orang Muslim. Orang Muslim kebanyakan kayak gitu. Pernah ikut puasa gitu? Oh, nggak pernah sih. Belum pernah ya? Belum pernah. Cuman kalau misalnya pas hari raya aja ikut. Pas hari raya ikut acara hari raya, Iya, iya. atau ikut puasa sebulan penuh? Enggak, ikut hari rayanya. Ikut hari rayanya saja. Baik. Ya. Karena ada yang sudah kemarin-kemarin ini yang bersyahadat itu dia sudah puasa sebulan penuh beberapa kali sebelum dia masuk Islam itu sudah menjalani itu. Oh, ternyata saya bisa. Sudah ada yang belajar sholat, ada yang mencoba itu. Nah, nanti yang dari Korea itu insya Allah bulan November ke sini lagi. Yang dari Korea ke sini naik pesawat, ambil cuti, syahadat di sini, itu besok November ke sini lagi setoran sholat. Dia ambil cuti lagi ke sana untuk sholat. Ya terserah sajalah. Apapun. Karena motivasi itu apapun menjadi pintu. Gitu. Waktu dia lihat video kita, video saya di-upload itu, dia lihat kan ditranslate ke bahasa Inggris. Nah, kemudian dia tertarik, kemudian mempelajari Islam. Nah, dia juga punya teman di Surabaya, akhirnya disuruh ngantar ke sini. Nah, jadi pintu hidayah itu dari mana saja bisa. Mas-mas yang mempunyai motivasi awal karena pernikahan dengan pasangan, no problem, nggak masalah. Yang penting nanti Anda bertanggung jawab karena agama ini sudah agama yang benar, yang langsung dari wahyu, bukan kreasi orang-orang yang pinter bijaksana. Yang tadi saya katakan kalau bukan wahyu, ya, bukan tuntunan dari malaikat Jibril,
itu adalah kreasi dari manusia-manusia bijaksana yang menginginkan dunia ini tidak kacau. Ya. Dia membuat aturan-aturan kebaikan-kebaikan, makanya semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tetapi ketika ditanya kehidupan setelah mati, tidak tahu. Karena dia dari kreasi sendiri. Tapi kalau wahyu Al-Quran itu menceritakan kehidupan-kehidupan setelah mati itu ada di situ. Di alam kubur kayak apa. Bahkan dulu sebelum kita dilahirkan itu sudah ada perjanjian dari Allah dengan roh yang waktu itu kita masih di alam roh. Ya. Karena ini agama samawi, maka bisa memberitahu bahwa kalian sebelum saya masukkan ke dunia ini, waktu masih di alam roh, itu sudah dijanji bahwa kalian besok waktu dunia harus menyembah aku. Allah sudah berfirman begitu. Kalian siap enggak? Siap. Qalu bala. Ya, siap. Nah, Allah mengingatkan, jangan sampai nanti kalau kamu di akhirat setelah kematian kita, kamu ditanya bilang lupa. Ya. Maka ini Al-Quran, firman Allah itu mengingatkan bahwa kita sebelum masuk ke dunia ini, waktu di alam roh itu sudah dijanji untuk tetap menyembah kepada Allah. Nah, Anda yang mau masuk Islam, saya ingatkan bahwa itu memang ada perjanjiannya. Dan setelah kematian kita besok, waktu di kiamat itu ada pertanggungjawaban semua amal perbuatan kita, dan juga arahnya, endingnya akan ke neraka atau ke surga. Nah, ini sudah diberitahu. Tapi kalau agama yang pagan, yang kreasi manusia bijak, itu nggak bisa cerita. Kalau agama samawi, Islam ini sudah memberitahu bahwa di pundak kanan kiri kita ini ada malaikat yang mencatat. Ya, kita ini di sini dicatat malaikat Raqib, sini malaikat Atid. Sini mencatat kebaikan-kebaikan kita, ini mencatat kejahatan-kejahatan, keburukan kita. Jadi waktu kita besok di depan Tuhan di hari kiamat, di pengadilan di akhir, ya, di akhirat, itu kita nggak bisa mengelak. Karena semua videonya sudah ada, catatannya ada. Tinggal dicek aja, Aziz, Tommy, keluar, kamu kesana ya, kesana, nggak bisa ngelak. Budi, nggak bisa ngelak. Ya. Itu diberitahu oleh agama samawi, ya, yang ada wahyu. Kemudian setelah kita di alam kubur, itu juga ada malaikat yang akan menanyakan tentang kehidupan kita. Siapa Tuhanmu? Apa kitab sucimu? Siapa nabimu? Itu pertanyaannya di akhirat. Yang nanya namanya malaikat Mungkar dan Nakir. Ini agama samawi memberitahu seperti itu. Kalau agama pagan tidak tahu. Karena dia hanya dari fisik, kreasi, budi luhurnya beliau-beliau itu, ya. Pasti kebaikan, karena rencana pembuatan agama itu adalah supaya dunia ini tidak kacau, supaya harmonis, ya. Nah, agama samawi lah yang juga mengatakan bahwa di akhirat itu ada neraka. Neraka itu pimpinan penjaga nerakanya siapa? Namanya malaikat Malik. Nah, Anda harus mulai kenal karena Anda mau jadi seorang muslim. Malaikat Malik itu punya pasukan banyak sekali yang untuk menjaga neraka itu. Juga ada namanya malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini menjaga surga. Pasukannya juga banyak sekali. Terus malaikat yang mencabut nyawa siapa? Namanya malaikat Israel. Ya. Malaikat Israel ini bagian mencabut nyawa. Pasukannya juga banyak. Dia mencabut nyawa orang seluruh dunia. Jadi malaikat yang menjadi utusan Allah, menjadi hamba Allah, menjadi pasukannya Allah itu jumlahnya tidak terhitung. Yang menjaga lautan, yang menjaga sungai, yang menjaga orang saja berapa jumlahnya? Kanan kiri. Yang mencabut nyawa. Yang memberi rezeki adalah malaikat, namanya malaikat siapa?
Mikail, ya. Malaikat Mikail, atau kalau Kristen taunya Michael. Nah, tapi Mikail, Al-Quran mengatakan Mikail. Gitu. Kemudian yang banyaklah malaikat-malaikat itu. Itu ada hanya pada agama samawi, detail, ya. Pertanggungjawabannya dan seterusnya. Nah, baik, kita akan segera memproses pensyahadatan ini. Tapi barangkali ada 1-2 pertanyaan yang mau ditanyakan, Mas Tommy? Nggak ada? Mas Budi? Nggak ada? Baik, ini gantian ya syahadatnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Silahkan kembali ke tempat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Semoga mereka-mereka ini menjadi orang Islam yang konsisten, yang istiqomah, yang tangguh, yang berbuat baik, sehingga nanti bisa masuk surga. Ya. Setelah ini bersyahadat, dosa Anda berdua itu hilang, bersih. Ya. Amal kebaikan kalian tetap ada, tapi dosanya bersih mulai syahadat selesai ini tadi. Maka setelah saat ini tinggal Anda mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Yang nanti kalau itu memang Anda konsisten baik terus ya, akhirnya pahala Anda lebih banyak dibandingkan kesalahan atau dosa-dosa Anda, surga. Ya, bersama Nabi Muhammad, bersama para ulama, bersama kita-kita yang semuanya berbuat baik. Mari kita berdoa bersama ya, diaminkan semuanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya diangkat kalau berdoa, Mas. Ya, ini Nabi Muhammad. Islam berdoa tangannya diangkat gini, bukan gini. Ya, ini ajaran Rasul. Jadi seluruh umat Islam kalau berdoa pasti begini. Di akhirat nanti sama doanya, semua tangan begini. Baik, saya ulangi ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saksikanlah pada sore hari ini dua hamba-Mu, Mas Budiono dan Mas Tommy, menyatakan diri sebagai orang Islam, sebagai orang yang berserah diri kepadamu ya Allah, dan mengikuti ajaran-ajaran Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya, terutama mereka berdua, orang Islam yang istiqomah, yang konsisten, yang bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya, yang tahu tentang baik dan buruknya, dan berikanlah kekuatan kepada mereka untuk mengikuti yang baik-baik dan meninggalkan yang tidak baik ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami dan mereka berdua keturunan yang baik, keturunan yang soleh, solehah, yang akan menjadi hamba-hamba-Mu yang akan menyembah kepadamu dan menjauhi dari godaan-godaan setan dan iblis. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah mereka keturunan-keturunan yang soleh, solehah, yang bertakwa kepadamu, menjadi keluarga yang bahagia, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada
waj'al ma'unatakal husna lana madada. Ya Allah, senantiasa berikanlah pertolongan kepada kami setiap kami mendapatkan kesulitan ya Allah. Senantiasa petunjuk-Mu kami harapkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Baik, prosesi pensyahadatan sudah selesai. Sekarang saatnya Mas berdua ini saya beri sangu pengetahuan tentang Islam. Ya. Jadi saat ini sudah menjadi orang Islam. Ya, dosa-dosa sudah diampuni semuanya. Tinggal kita menjalankan kebaikan. Nah, supaya tahu, ya, karena mungkin tidak ada waktu lagi nanti di rumah, belum tentu ada waktu untuk belajar karena bekerja dan sebagainya. Itu saya harus memberi tahu dasar-dasarnya. Ya, baik. Nah, awal mula agama Islam. Ya. Agama Islam itu bukan dimulai dari saat Nabi Muhammad. Ya, dengar Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu bukan pertama kali adanya Islam. Ya. Tetapi agama Islam itu dimulai dari Nabi Ibrahim. Ya, meskipun Nabi Adam itu juga Islam, agama tauhid, tetapi secara tertulis yang bisa kita telusuri, Islam itu dimulai saat Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim itu? Nabi Ibrahim itu adalah bapak para nabi. Dia nabi dan dia menurunkan nabi-nabi seterusnya. Maka dia disebut bapak para nabi, ya, Nabi Ibrahim. Nah, ini ditulis dalam Al-Quran, ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 131. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Silahkan Mas Tommy dibaca artinya. Kelihatan ya? Kelihatan. Artinya ya? Artinya ya. Oh. Ketika Tuhan berfirman kepadanya, Ibrahim berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Nah, artinya Islam adalah berserah diri. Ya, maka kalau agama-agama lain itu bisa atas nama buatan-buatan, kalau ini dari Allah. Ya. Aslim itu perintah berserah dirilah. Kalau Islam itu berserah diri. Agama Islam itu agama yang berserah diri. Orang yang beragama Islam namanya Muslim. Muslim itu orangnya, Islam agamanya. Kalau artinya apa? Berserah diri. Nah, Nabi Ibrahim diperintah berserah dirilah. Maka Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri. Aslamtu, aku Islam. Nah, kalau itu disebut Islam, berislamlah. Jawabnya Ibrahim, aku berislam. Ya. Oke ya. Saya lanjutkan. Bahwa sobiha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini firman aslinya bunyinya seperti itu. Mas Tommy silahkan dibaca artinya. Lalu Ibrahim mewasiatkan perintah itu kepada keturunannya Ismail dan Ishak, dan demikian pula Yakub kepada anak keturunannya. Wahai anak keturunanku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini untuk kalian. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, artinya seperti ini. Kenapa kita tidak hanya menulis artinya saja? Tidak boleh. Firman yang asli harus disertakan. Supaya tidak disalahartikan, terus diganti, akhirnya nggak tahu aslinya yang mana. Maka Islam itu asli, sejak dulu firman itu diturunkan sampai sekarang kita tahu. Nah, jadi Anda tidak salah ketika Anda masuk Islam. Asal usulnya jelas. Ya. Nah, setelah tadi Nabi Ibrahim itu mendapatkan wahyu, dia mewasiatkan kepada anak-anaknya,
Kemudian Yakub juga kepada anak keturunannya. Ya. Pesannya apa? Jangan sekali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, keadaan Muslim. Nah nanti kalian yang mau berumah tangga diingat kepada anak-anaknya, diingatkan. Ini wasiat dari bapak para nabi dan kepada nabi-nabi seterusnya perintahnya satu, wasiatnya bukan jadi kaya. Kaya itu kita cari sendiri, gitu. Makmur cari sendiri. Tapi yang urusannya dengan surga neraka itu kalian jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Muslim, kecuali dalam keadaan Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka akan masuk surga bersama Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lain. Karena nabi yang lain pun semuanya Islam. Perintahnya mulai dari Nabi Ibrahim tadi kan? Ya, sudah barusan dibaca tak? Nabi Ibrahim kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub, Yakub kepada ke-12 anaknya, terus sampai ke kita. Islam perintahnya. Oke ya, tahu ya? Ini asal usul bagaimana kita memeluk agama Islam itu harus jelas. Nah, kalau teman-teman Anda yang masih tidak Islam, ditanya asal usulnya nama agama itu dari mana? Kalau Islam jelas, dari Allah, dari firman itu langsung namanya Islam. Nah, ini ada Arabnya panjang, nggak saya baca aja nanti kelamaan. Ya, oke. Nah, ini juga penamaan Islam huwa sammakumul muslimin. Ya. Kalau dibaca sekalian tidak apa-apa ya, tak bacanya. Wa jahidu fillahi haqqa jihadi. Wa jtabakum wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Fa'aqimus shalah wa atuz zakah wa tasimu billah wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Silahkan dibaca artinya Mas Tommy. Berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam kitab ini Al-Quran, agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Nah, jadi ini nyambung. Perintah dari Allah itu untuk kita disuruh mengikuti agama Ibrahim itu ini. Ya. Asli firman ini asli sampai mulai diturunkan sampai sekarang ya begini bunyinya. Ya. Millata abikum Ibrahim, agama kakekmu Ibrahim. Ya. Huwa samakumul muslimin, huwa Allah. Ya. Dia Allah telah menamakan kamu itu orang-orang muslim sejak dulu dan sampai sekarang. Nah, supaya Nabi Muhammad menjadi saksi kepada sahabat-sahabatnya yang ada waktu itu, terus, dan saya menjadi saksi terhadap kalian berdua. Kita ini semuanya bersaksi kepada kalian berdua bahwa kalian jadi orang muslim. Ini besok urusannya di akhirat. Saling menyaksikan. Nabi Muhammad menjadi saksi pada sahabatnya, sahabatnya kepada anak terus. Nah, kita juga akan wasiatkan kepada anak untuk tetap muslim. Dan saya menjadi saksi bahwa kalian berdua sudah muslim. Jadi kalau di akhirat ditanya, "Hei Aziz, benar nggak Tommy itu sudah Islam?" Ya, saya bersaksi. Benarkah Budi itu sudah Islam? Ya, saya bersaksi. Nanti kalian menjadi saksi kepada anak-anak kalian. Anak-anak aku kalian harus jadi muslim. Aku yang menjadi saksi bahwa kalian muslim. Tak ajari sing api-api. Nah gitu ya. Ini jadi Islam itu ada data yang jelas. Kalau agama yang lain tanya dari siapa anaknya itu. Gitu loh ya. Nah ini juga lanjutnya. Innad dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Silakan dibaca Mas Tommy. Artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah
adalah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Nah, ini lagi ayat Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Mulai Nabi Ibrahim tadi ya. Mulai Ibrahim Allah itu menurunkan agama itu terus namanya Islam. Kalau ada agama yang namanya bukan Islam, ditanya siapa yang ngasih nama? Apa ajarannya? Kalau Islam ada datanya. Nah, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Gak ada yang lain. Oke ya. Nah, ini lagi saya tunjukkan ayat-ayatnya biar Anda mantep. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Nah, Anda baca artinya. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub beserta anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, serta para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri atau muslimun. Nah, ya, ini salah satu ayat lagi. Ini firman Allah. Kita diperintah oleh Allah. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan, kitab-kitab diturunkan kepada siapa? Kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak. Jadi Islam ini memang menyatu dari atas. Bukan dimulai dari Nabi Muhammad. Nanti kalau mas-mas ini ketemu dengan teman-teman di agama yang lama, tahu, harus bisa memberitahu. Islam itu bukan mulai dari Nabi Muhammad. Tapi mulai dari Ibrahim dan anak keturunannya terus semuanya diperintahkan. Aku beriman kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa dan nabi-nabi yang mereka itu. Nah, kita menyatu. Oke ya, tahu ya. Dari Quran surat Ali Imran ayat 85. Ali Imran itu surat ketiga, ayatnya 85. Nanti kalau mau dicek bisa, pakai Google gampang. Nah, kemudian ini bedanya. Kalau kita sebagai manusia Islam ya, itu begitu dilahirkan kan sebelum lahir kita kan sudah dijanji bahwa besok waktu di dunia itu harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah janji tadi ya. Nah, karena apa? Nanti setelah kita meninggal, kita mati, itu janjinya surga. Nah, di dalam perjalanan hidup ini kita satu harus menyembah kepada Allah. Kemudian ada tes menjauhi larangannya selain menjalankan perintahnya. Ya. Jadilah orang yang bertakwa. Bertakwa itu artinya apa sih? Bertakwa itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu nanti setelah meninggal hadiahnya surga. Kalau tidak mau menyembah Allah, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, tidak mau menjalankan hal-hal yang baik yang diperintahkan, ya meninggal arahnya mana? Neraka, kan gitu kan? Apa sih sebenarnya perintah dan larangannya? Nah, Anda sebagai seorang Islam harus tahu. Dan ini firman, bukan akal-akalan. Maka saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa antastaqsimu bil azlam zalikum fisq. Ya. Silakan dibaca artinya, Mas. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih.
Dan diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Dan haram pula mengundi nasib dengan aslam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Jadi gini, Anda nanti akan dapat cobaan selama hidup. Salah satunya yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bangkai. Ya, kalian calon-calon penghuni surga jangan makan bangkai. Barang bosok wis mati dimakan nggak boleh. Islam itu orang mulia. Manusia setelah bersyahadat itu orang mulia. Levelnya nggak boleh makan yang jorok-jorok. Bangkai nggak boleh, satu. Kemudian darah. Darah, habis disembelih. Kalau orang-orang yang nggak beriman, nggak tahu Islam, diadai darahnya, terus dimakan. Haram, nggak boleh. Umat Islam kelasnya tidak boleh makan darah. Ya. Dan itu ternyata menurut sains, pengetahuan itu isinya penyakit. Barang-barang yang jelek, kenapa itu disembelih? Supaya darahnya itu keluar, bersih, baru dagingnya dimakan. Ya. Darah nggak boleh. Daging babi. Daging babi itu haram. Nggak boleh. Nah, nanti saya ceritakan di akhir nanti ceritanya daging babi itu diharamkan bukan hanya ketika Nabi Muhammad. Mulai Nabi Musa pun sudah ada tulisan bahwa daging babi itu haram. Ya. Yang nggak boleh lagi apa? Hewan yang disembelih tidak pakai bismillah. Nah, jadi semua yang dilakukan umat Islam itu ada pertanggungjawabannya, nggak boleh membunuh sembarangan. Kalau mau menyembelih kambing dan lain-lain, ayam, sapi, bismillahirrahmanirrahim. Ini semuanya atas nama Allah. Ada pertanggungjawabannya. Seperti kalau kalian petugas dari Pemkot atau gubernuran, ini atas nama wali kota, atas nama gubernur, itu ada pertanggungjawabannya. Maka umat Islam setiap mau melakukan perbuatan disuruh baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanggungjawaban dari kita kepada Allah. Karena kita adalah calon penduduk surga. Nah, jadi ini harus ikut terus. Yang nggak boleh lagi, yang nggak pakai bismillah. Kalau pakai bismillah tapi dia dicekik, boleh nggak? Nggak boleh. Lihat di situ ya. Iya, iya. Yang dicekik tadi supaya darahnya nggak keluar, ditekek. Nah, modelnya ada yang babi, ada yang anjing, cuma dicekik itu kan. Itu haram untuk umat Islam, nggak level. Levelnya umat Islam itu derajatnya tinggi. Nggak boleh ada makan yang dicekik, dipukul kepalanya, dimasukkan dalam karung, pukul kepalanya sampai mati. Itu haram. Selain barangnya haram, anjing itu haram, itu juga cara pembunuhannya nggak boleh. Ya. Umat Islam itu umat yang agung, derajatnya tinggi, nggak boleh. Yang dipukul, yang jatuh dari atas blok jatuh, kemudian sudah mati, itu sudah nggak boleh. Sudah bukan levelnya umat Islam makan kayak gitu. Ya. Kecuali kalau jatuh dia masih hidup, ini nanti akhirnya mati, disembelih dulu, bismillahirrahmanirrahim, tetap harus pakai bismillah. Sembelih baru halal, boleh kamu makan. Ya. Yang ditanduk, hewan berkelahi atau dia lari ditanduk temennya sampai mati, itu nggak boleh dimakan juga, haram. Ya, nggak boleh. Dan yang diterkam binatang buas, ada kambing diterkam binatang buas sampai mati, sudah itu bukan levelnya manusia Islam, nggak boleh dimakan ya. Kecuali yang sempat kamu sembelih. Ya. Dan diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Misalkan untuk jembatan mana, itu untuk yang tunggu jembatan dibelah, itu haram. Umat Islam nggak boleh makan dagingnya itu. Ya. Untuk mbah sana, untuk sing tunggu, sing demit, sing ini sembelihkan itu haram, nggak boleh. Memberi persembahan seperti itu sudah nggak boleh, ya, itu nggak boleh juga, apalagi dagingnya makan, nggak boleh. Ya, umat Islam itu aturannya calon penduduk surga begitu, ya, nggak asal makan.
Dan haram pula, nggak boleh mengundi nasib dengan anak panah. Ini kita boleh pergi kemana, anak panah diputar gitu loh. Oh, iya. Pakai undian, wah ini nggak boleh ke sana, ini bolehnya ke sana. Itu nggak boleh. Ya, kita harus percaya kepada Allah. Pokoknya pakai bismillah, niatnya baik, dijalani. Jangan diundi pakai itu ajaran setan itu. Nah, nggak boleh. Ini. Karena itu adalah perbuatan fasik. Ya, ini untuk bekal kalian masuk Islam harus ngerti. Oh, Islam itu ada aturannya. Karena apa? Karena besok calon penduduk surga. Nah, nanti kalian akan mendapatkan cobaan-cobaan seperti itu dari bisikan teman, bisikan jin, bisikan setan. Kalian pegang aturan Islam. Ya. Nah, ini ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, ini ayat Al-Qur'an terakhir yang turun. Banyak, ini yang terakhir. Silakan dibaca artinya, Mas. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Al-Maidah ayat 3. Nah, jelas. Jadi dalam agama Islam itu bahwa ini namanya betul-betul Islam dan bahwa ini namanya betul-betul diridhoi Allah itu ada. Nah, kalau agama lain kayaknya nggak ada. Bahkan namanya pun apakah dinamakan oleh yang penemukan itu nggak juga. Ya. Jadi hari ini aku telah sempurnakan agamamu dan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu. Dan aku meridhoi Islam ini sebagai agamamu. Wa raditu lakumul Islama dina. Ya, itu firman Allah. Nah, sedangkan ini kalau Mas Budi sempat belajar, ini saya sama teman-teman itu banyak yang tahu tentang Bible. Nah, salah satu contohnya ini, ya. Agama Kristen itu asal mulanya dari mana namanya? Silahkan dibaca, Mas. Awal mula nama Kristen. Awal mula nama Kristen, Kisah Para Rasul 11 banding 25 sampai 26. Ayat 26 sampai ayat 25 sampai 26. Ya. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ngerti? Peristiwa ini bukan apa ya? Bukan ada saat Yesus ada. Ya. Ayat ini kalau menurut sejarahnya itu kurang lebih tahun 70 Masehi. Nah, Yesus itu disalib kira-kira tahun 30-33. Jadi 30 tahun, 40 tahun kemudian baru ada tulisan ini. Ya. Dan yang menamakan Kristen siapa? Bukan Yesus. Yesus itu nggak kenal Kristen. Ya, tanya pendeta. Saya ada grup diskusi pendeta di situ, tanya. Kristen itu yang ngasih nama siapa? Yesus kah? Meneng kabeh. Jadi Yesus diceritanya kan sudah disalib, ya. Sudah naik ke langit, ya. Dan menurut Islam itu tidak disalib. Diselamatkan oleh Allah. Kalau versinya Kristen kan dibunuh, disalib, ditelanjangin. Kalau versinya Al-Quran enggak. Yesus itu manusia mulia. Dia tidak disalib, tidak ditelanjangin, tidak dipermalukan, dan tidak dibunuh. Tetapi Allah yang mengangkat dia, menyelamatkan dia. Bal rafa'ahullah. Tetapi Allah mengangkat dia. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu. Ya. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibkannya. Di ayat akhir, bal rafa'ahullahu ilaihi. Tetapi Allah mengangkat Yesus Kristus itu kepadanya.
Kan lebih mulia dari versi yang disalib, ditelanjangin, dipermalukan itu. Ya. Islam lebih memuliakan Yesus. Nah, dan Kristen itu ada namanya muncul, itu yang ngasih nama adalah Saulus atau Paulus. Nah, Saulus, Paulus itu membunuh murid-murid terkasihnya Yesus. Nah, tapi dia kemudian mengaku bahwa dia diimpeni Yesus untuk melanjutkan ajarannya. Orang-orang percaya, nah, kalau tidak ada Al-Quran yang diturunkan, kalau tidak ada Nabi Muhammad, orang-orang bisa terkecoh. Tapi begitu ada Al-Quran yang meluruskan cerita, meluruskan yang dibelok-belokkan itu, orang tahu bahwa itu adalah pembelokan. Karena sejak lama, sejak Nabi Ibrahim, nama agama itu adalah Islam. Dan ternyata Kristen itu bukan nama yang diberikan oleh Yesus Kristus. Nah, 650 tahun kemudian Nabi Muhammad terlahir, menerima wahyu, memberitahukan bahwa Yesus Kristus itu tidak disalib dan tidak dibunuh. Dan nama agama sejak dulu, sejak Nabi Ibrahim sampai sekarang adalah namanya Islam. Nah, orang yang mau mengikuti petunjuk, terus jadi umat Islam, alhamdulillah dia terselamatkan. Tapi kalau mau pakai nama yang dibikin oleh Saulus atau Paulus itu, ya terserah di akhirannya siapa yang itu. Karena itu pembelokan. Ya. Menurut versi Islam, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh benar-benar telah kafir. Artinya tertutup. Orang yang mengatakan bahwa Allah itu ya Yesus Kristus. Nah, ini firman-Nya Allah. Nah, sedangkan Yesus Kristus sendiri mengatakan, ya Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, dan barang siapa menyekutukan Allah, maka Allah telah mengharamkan surga bagi dia. Jadi siapapun yang menyembah selain Allah, Allah mengharamkan surga bagi dia. Dosa-dosa itu bisa diampuni nanti setelah dia. Yang tidak akan diampuni adalah dosa musyrik, menyembah kepada selain Allah. Maka mas-mas tadi ketika bersyahadat itu nilainya sangat tinggi. Anda punya tiket ke surga. Karena apa? Anda sudah tidak akan menyembah selain Allah. Gitu ya mas. Oke ya, tahu ya. Nah, kemudian tentang babi ya, yang beberapa waktu yang lalu ada mu'alaf yang menanyakan, Pak, kenapa babi itu diharamkan? Ya, saya jawab, babi diharamkan itu bukan hanya saat Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi sebelumnya itu juga sudah dilarang makan babi, sudah diharamkan. Nah, saya tunjukkan ini Alkitab Deuterokanonika. Ini kitab sucinya orang Katolik yang tidak dipercaya oleh Kristen Protestan. Pak Aziz percaya dengan itu kitab suci. Saya tidak menganggap ini kitab suci. Ini adalah referensi. Ya. Kitab sucinya Al-Quran. Referensinya boleh buku kimia, boleh buku fisika, boleh kitab sucinya orang lain sebagai referensi, tapi tidak kita akui sebagai kitab suci. Ya, yang kita akui kitab suci itu ya Al-Quran, ya Injil, ya Taurat, tapi yang masih asli, bukan karangan orang terus ditempeli stempel Injil, stempel Alkitab. Itu nggak bisa, harus ada validasinya. Nah, ini Alkitab Deuterokanonika ini di 2 Makabe 6. Nah, 2 Makabe 6 ini kalau diklik nanti link ke websitenya, Mas. Oh. Dicoba ya. Iya. Coba nanti biar ini bukan ngarang saya ini. Nah, ini ya, diklik. Dia nanti buka ke website asalnya ini. Ya.
Nah, ini kitab sucinya orang Katolik yang mereka mungkin juga banyak yang nggak ngerti juga, gitu ya. Nah, banget. Ini kebudayaan Yunani dipaksakan dan terus ya, gitu ya. Ini panjang ini. Maka saya singkat, saya ambil yang penting aja. Nanti bisa dicek ulang kalau pengen tahu. Ini di ayat 18 atau baris 18 ini silakan dibaca Mas Tommy. Eleazar disiksa dan dibunuh. Eleazar adalah seorang ahli Taurat yang utama. Ia sudah lanjut umurnya dan terhormatlah tampan rupanya. Ia dibuka mulutnya dengan kekerasan dan begitu dipaksa makan daging babi. Itu ya. Jadi Eleazar ini adalah ahli Taurat. Kalau sekarang itu ulama. Tapi ini ulamanya jangan zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini dia orang yang taat sebagai penganutnya agama Islam zaman Nabi Musa. Ya. Eleazar adalah seorang ahli Taurat. Taurat ini kan Nabi Musa ya. Nah, ia sudah lanjut dan seterusnya dipaksa makan daging babi. Terus 19. Tetapi dengan mengutamakan kematian terhormat daripada hidup ternista, ia menuju tempat pukulan dengan rela hati setelah daging itu dimuntahkannya kembali. Jadi dia ada pilihan. Kamu makan daging babi itu diperintah oleh raja, ya, oleh pasukan tentara Yunani, ya. Itu belum Romawi, masih Yunani. Itu agama pagan. Itu mereka menyembah berhala. Dewa-dewa Yunani itu, tahu kan? Dewa Zeus. Terus dewa apa? Apollo, Jupiter itu kan dewa-dewa itu. Nah, itu mereka makan babi dan menyembah dewa-dewa. Itu agama pagan. Agama Islam, agamanya Nabi Musa dan para murid-muridnya Nabi Musa. Yang akhirnya dilanjutkan Nabi Muhammad, kita juga tetap haram daging babi. Terus lanjut. Oh, sudah tadi ya? Sudah. Nah, ini yang langsung saya bawakan ke 30 aja. Karena yang tadi panjang kan? Nah, ini. Terus. Ketika sudah hampir mati karena pukulan-pukulan, maka mengadulah Eleazar. Katanya, bagi Tuhan yang mempunyai pengetahuan yang kudus, ternyatalah bahwa aku dapat meluputkan diri dari maut dan bahwa aku sekarang menanggung kesengsaraan hebat dalam tubuhku akibat deraan itu. Tetapi dalam jiwa aku menderita semuanya itu dengan suka hati karena takut akan Tuhan. Jadi dia lebih baik dipukulin, menderita kayak gitu daripada disuruh makan daging babi. Ya. Nah, sekarang orang-orang ini suka-suka makan daging babi itu barang haram. Itu jatahnya neraka. Ya. Kalau menurut Islam, jalurnya Nabi Musa, Taurat, lebih baik dia mati daripada disuruh menelan itu. Demikian berpulanglah Eleazar dan meninggalkan kematiannya sebagai teladan keluhuran budi dan sebagai peringatan kebajikan. Tidak hanya untuk kaum muda saja, tetapi juga bagi kebanyakan orang dari bangsanya. Ya. Jadi kita diajari mulai zaman Nabi Musa alaihissalam, ulama zaman Nabi Musa, ahli Taurat itu daripada makan daging babi lebih baik mati dipukuli, disiksa. Udah kamu pura-pura makan aja, ya, ada di ayat yang sebelumnya itu. Udah kamu pura-pura makan aja, setelah itu kamu muntahkan, tapi jangan kelihatan. Nggak bisa. Kalau aku seperti itu nanti dilihat oleh anak turunku, oleh jemaat-jemaatku bahwa ternyata daging babi itu boleh. Daripada aku meninggalkan jejak sebagai seorang panutan bahwa daging babi itu boleh, lebih baik aku mati dipukuli. Sampai mati dia. Itulah usahanya para pemeluk agama pagan untuk memaksakan daging babi masuk ke dalam mulutnya orang Islam. Mulai zaman Nabi Musa sampai zamannya Nabi Muhammad ini, daging babi ditawar-tawarkan. Murah, enak, diadakan festival. Ya. Ini adalah kelanjutan dari agama pagan.
Kalau agama Islam nggak boleh. Zaman Nabi Musa juga sudah dilarang sampai orangnya pilih mati daripada makan babi, sampai ke Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi itu haram. Penduduk surga nggak boleh makan itu. Sudah tadi kan ayatnya kan? Nah, ini di buku selanjutnya namanya 2 Makabe 7. Nah, ini saya sampaikan supaya bukan hanya hadirin yang ini ya, tetapi semua umat yang melihat tayangan ini supaya dapat mengambil manfaatnya. Jadi kita bukan hanya pribadi-pribadi, tapi ini kepentingan umum. Ya. Mengapa Islam melarang babi? Bukan saat Nabi Muhammad saja, tetapi ketika Nabi Musa dengan Tauratnya dan ulama-ulama penerus Nabi Musa alaihissalam itu lebih baik mati daripada makan babi. Karena siapa yang makan daging babi jatahnya di neraka. Karena itu haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan seterusnya al-ayat. Ya. Sekarang silakan dibaca Mas Tommy. 2 Makabe 7. 2 Makabe 7, 7 orang bersaudara serta ibunya disengsarakan. Yang pertama terjadi pula yang berikut ini, 7 orang bersaudara serta ibu mereka ditangkap. Lalu dengan siksaan cambuk dan rotan mau dipaksa oleh sang raja untuk makan daging babi yang haram. Yang kedua, maka seseorang dari antara mereka, yakni yang menjadi juru bicara, berkata begini, apakah yang hendak Baginda tanyakan kepada kami, dan apakah yang hendak Baginda ketahui? Kami lebih bersedia mati daripada melanggar hukum nenek moyang. Ya, ini juga cerita di zaman itu. Ya. Dipaksa, ini ada 7 orang bersaudara serta ibunya. Jadi ibu, bayangkan ibu sendirian punya anak 7 laki-laki, Bu. Laki-laki semua anaknya 7. Ya. 7 orang bersaudara serta ibunya. Jadi anak-anaknya itu 7, ibunya 1. Ini juga dipaksa makan daging babi. Dia mengatakan lebih baik kami mati daripada kami disuruh makan daging babi yang haram. Jadi sekali-kali jangan kerja di tempat yang jual babi. Ya. Karena dia memberikan sesuatu yang haram, pegangannya barang haram. Awas loh, hati-hati. Ini urusannya surga neraka. Ya. Kita lanjut. 3. Maka geramlah sang raja, lalu diperintahkannya untuk memanaskan kuali dan kancah. Yang keempat, segera setelah semuanya menjadi panas, diperintahkanlah oleh sang raja agar lidah juru bicara itu dipotong, kepalanya dikuliti dan tangan serta kakinya dikerat dengan disaksikan oleh saudara-saudara lain itu serta ibu mereka. Tuh. Demikian caranya raja pagan, ya. Raja yang menyembah berhala, raja yang makan babi, itu memaksakan supaya umat Islam zaman itu dipaksakan makan daging babi. Caranya begini, sampai kulit kepalanya dikelotok, tangannya dipotong-potong, lidahnya yang tadi, juru bicara tadi, anak mbarep itu, anak mbarep nanti kalau dibaca lagi lengkap, anak mbarep itu sebagai juru bicara. Baginda, daripada saya disuruh makan daging babi, lebih baik saya mati. Lidahnya dipotong, ya. Lidahnya dipotong, kepalanya dikuliti, dan tangan serta kakinya dikerat dengan disaksikan oleh saudara-saudara yang lain. Dan itu akan berlangsung satu persatu loh. Ibunya terakhir. Ibunya disuruh merayu anak-anaknya. Biasanya kan ibu nggak tega kalau anaknya mati. Bu, supaya anakmu tidak saya bunuh, saya goreng. Digoreng ini loh ya. Tidak saya godok, saya goreng. Silakan anak-anaknya dirayu supaya mau makan daging babi. Kalau ibu yang nggak kuat iman, daripada anak-anaknya udah mati, kan disuruh makan daging babi kan? Enggak, si ibu enggak. Dia membisiki, tetapkan imanmu, jangan mau makan daging babi. Lebih baik mati daripada makan daging babi. Itu imannya ahli Taurat dan para santrinya. Ya, begitu. Silakan dibaca. 5. Setelah orang itu dipuntungkan seluruhnya, maka sang raja menyuruh untuk membawa orang yang masih bernafas itu ke api dan menggorengnya di dalam kuali.
Sementara uap dari kuali itu merata luas, maka saudara-saudara lain serta ibu mereka saling mengajak untuk mati secara perwira. Nah, jadi mereka lebih baik mati. Dan ibunya terakhir loh. Ngeri nggak? Jadi mulai yang barep nggak mau. Yang nomor 2 juga dikulit kepalanya, dikerat tangan-tangannya. Bu, suruh makan bu. Kalau nggak mau tak lanjutkan. Nggak mau. Ibunya nggak mau merintahkan gitu. Si anak juga teguh. Akhirnya dikerat, digoreng, dimasak. Terus berturut-turut sampai 7 anaknya habis. Dan terakhir adalah ibunya. Nanti silahkan dibaca dulu. Dibaca sendiri di 2 Makabe 7. Jadi inilah sejarahnya. Bahwa daging babi itu adalah haram. Tidak pantas untuk calon penghuni surga. Daging babi ini adalah makanannya agama pagan. Mulai zaman Yunani, nah dari Makabe ini, kitab sucinya orang Katolik, ini mulai zaman Taurat itu sudah nggak boleh. Dipaksa-paksakan pilih mati. Nah, Nabi Muhammad adalah Nabi yang melanjutkan risalah para nabi dulu. Mulai Nabi Ibrahim dan seterusnya itu dilanjutkan oleh Nabi Muhammad. Yang kemarin dibelokkan oleh Paulus bahwa semuanya itu halal bagiku. Nah, itu di Korintus berapa itu? Semuanya halal bagiku. Terus bahwa wes dibelokkan lah. Tapi kita harus tahu bahwa ada malaikat, ada iblis, ada manusia, gitu. Ada neraka, ada surga. Siapa yang ngajak, siapa yang menyesatkan, siapa yang lurus, itu Al-Quran jelas. Maka Al-Quran itu juga disebut Al-Furqan, yang membedakan antara yang hak, yang benar, dan yang batil, yang batal, yang jelek, yang arahnya neraka itu jelas dalam Al-Quran. Nah, jadi seperti itu. Silahkan dibaca. Mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya akan berakhir di surga. Terpedaya berbagai bisikan atau ajaran setan dan iblis akan berakhir di neraka. Ingat, sepanjang hidup kita, setan dan iblis akan selalu menggoda kita. Ya. Kadang ada yang tawarin, enak di sini semuanya boleh. Semuanya sudah ditebus. Kan gitu kan? Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristus itu tidak pernah mengatakan dosa kalian tak tebus, itu nggak pernah. Yesus Kristus, Nabi Isa alaihissalam, Isa al-Masih tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa dia akan menebus dosa orang Kristen. Nggak pernah. Itu adalah kata-kata Paulus yang tadi membuat kata-kata Kristen tadi pertama kali dia menyebutkan Kristen itu adalah Paulus, dan dialah yang mengajarkan bahwa dengan disalibnya Yesus kalian sudah ditebus semua halal. Minuman keras boleh, nggak perlu sunat, nggak perlu pantang daging babi, nggak perlu pantang minuman keras, itu Paulus. Yang mau ikut ke sana silakan, ya katanya enak-enak. Tapi dia tidak dijanjikan surga. Dan itu neraka. Al-Quran mengatakan seperti itu. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu, dan seterusnya tadi haram. Kalau orang makan barang haram, ya besok dibakar di neraka. Nah. Dan tidak ada habis-habisnya. Kemarin semuanya ya, pemirsa juga melihat ada festival makanan apa tuh? Kuliner non halal. Gitu. Ya ini kan bisikan setan ini. Ya. Jelas bahwa itu daging babi itu haram. Kok dia memproklamirkan diri festival makanan non halal? Ini bisikan malaikat atau bisikan iblis? Iblis. Iblis lah jelas. Itulah cobaan kalian. Orang yang masuk Islam dan semuanya, umat Islam semuanya, para ulamanya, para pejuangnya, dan masyarakat semuanya, saya katakan bahwa upaya iblis untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka tidak ada habis-habisnya. Dengan dikemas
enak, murah, sedang tren, sedang viral. Tapi umat Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran, pada ajaran Nabi Musa, kepada ajarannya Nabi Muhammad SAW, daging babi haram. Kamu sebutkan apapun terserah. Ya. Nah, ini juga menunjukkan lemahnya iman para pemimpin pemerintahan. Ya. Kalau pemimpin pemerintahan itu betul-betul orang Islam, festival ini betul nggak boleh. Ya. Orang mau mengajukan aja sudah nggak berani. Tapi karena pemimpin pemerintahan, entah dimanapun itu, karena dia lemah, maka orang-orang yang doyan babi, doyan makanan haram, dan itu jelas arahnya ke neraka, berani memproklamirkan diri. Ini menunjukkan lemahnya para pimpinan pemerintahan. Nggak boleh ini, karena akan bertanggung jawab. Pimpinan pemerintahan itu tanggung jawab. Kalau ini sampai merebak makan daging babi gara-gara dia memperbolehkan, neraka dia. Dia punya kekuasaan untuk melarang kok dibiarkan. Neraka. Ya. Untuk itu pemirsa sekalian menjadi waspada yang punya anak, putra-putri ABG, selalu berpegang pada tali Allah, pada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang pada ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa yang diturunkan oleh Al-Quran itu yang menjadi pegangan, karena kita adalah penduduk surga yang akan diuji selama di dunia ini. Kurang lebihnya demikian. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Aru